أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati Sa'adatul Ustadz Al-Fadhil Ustadz Isnan Effendi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, serta Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, layak kita aturkan kehadirat Allah di waktu duha ini. Allah berikan kita kondisi yang baik, kondisi yang cerah, meskipun sebelumnya diguyur hujan dan sampai ada rencana kajian ini mau dibatalkan karena dikhawatirkan banjirnya belum hilang ya. Tapi alhamdulillah enggak jadi banjir kan? Alhamdulillah, masya Allah. Hada min fadli rabbina. Dan di kesempatan kali ini insya Allah yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Ini biasanya karena posisi. Di sini tadi kayak bagus. Berkaitan dengan iman kepada masalah takdir. Agar kita memahami ketika ada istilah takdir tidak berpihak kepadaku, apakah kalimat ini benar atau tidak? Terutama pada saat seseorang sedang mendapatkan kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu sebelumnya kami akan sampaikan beberapa catatan berkaitan iman kepada masalah takdir. Setelah kita membahas tentang bagaimana pengantar masalah akidah, dan kita sampaikan apa sih yang harus diyakini oleh seorang mukmin? Jawabannya apa, Pak? Apa yang harus diyakini oleh seorang mukmin? Jawabannya semua rukun iman. Sehingga ummahatu al-mu'taqadat, induk dari semua keyakinan adalah 6 rukun iman. Sedangkan keyakinan yang lain itu turunannya. Maka kita meyakini tentang adanya tanda-tanda hari kiamat, itu bagian dari iman kepada hari akhir. Kita meyakini ada apa kejadian setelah kematian, itu bagian dari iman kepada hari akhir. Kita juga meyakini tentang masalah rububiyah, uluhiyah, itu bagian dari turunan iman kepada Allah, dan seterusnya. Maka semua keyakinan induknya ada pada 6 rukun iman. Kemudian di bagian ini kita fokus membahas pada keyakinan masalah takdir yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai rukun iman yang ke-6. Catatan yang pertama, dalam hadis Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan 6 rukun iman, beliau memisahkan iman yang ke-6 dari 5 rukun iman sebelumnya. Sehingga saat beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Akhbirni anil iman," jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Yang dimaksud dengan rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, dan hari akhir. Kemudian beliau mengulangi lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga ketika beliau menjelaskan tentang rukun iman, 5 rukun iman yang pertama itu menggunakan kata perintah antu'mina sekali di depan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ketika menyebutkan rukun iman kepada takdir, diulang oleh Nabi SAW, wa tu'mina,
dan kau beriman kepada masalah takdir. Dan adanya pengulangan perintah itu menunjukkan penekanan. Sehingga kalau misalnya seorang atau orang tua memerintahkan kepada anaknya, nanti kalau datang tamu, kamu harus berikan kepada dia makanan, minuman, karpet, jajanan, dan berikan kepadanya layanan untuk mandi. Sehingga berikannya itu ada dua. Berikan pertama untuk beberapa poin, dan berikan yang kedua untuk satu poin tertentu. Maka ketika ada penekanan seperti itu, menunjukkan bahwasanya poin yang terakhir ini bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Maka di sini mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW memberikan penekanan terkait rukun iman yang keenam, karena potensi pelanggaran dalam masalah ini sangat besar. Dan itu terbukti bahwa dari 6 rukun iman ini, pelanggaran pertama yang terjadi di kalangan kaum muslimin setelah beliau wafat adalah pelanggaran terhadap iman kepada masalah takdir. Sehingga munculnya sekte sesat setelah wafatnya Nabi SAW. Yang pertama kali ada setelah Khawarij adalah sekte Qadariyah. Dan nanti akan kita sebutkan itu. Baik, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya di Wakrah ya, bahwa secara umum kelompok yang menyimpang itu ada dua latar belakang. Pertama, ada yang menyimpang karena latar belakang politik. Dan kelompok pertama yang muncul, kelompok sesat pertama yang muncul karena latar belakang politik adalah Khawarij, yang bibitnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang kemudian menuduh Nabi SAW tidak adil. Dan orang ini mengatakan, "Adil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad." Nabi SAW ketika mendengarkan itu, beliau emosi dan beliau mengatakan, "Faman ladzi ya'dil illam a'dil." Siapa yang bisa adil kalau aku nggak bisa adil? Dua sahabat menawarkan untuk membunuh orang ini, Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Tapi Nabi SAW menahannya. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Saya kharuju min di'i hadza." Akan keluar dari keturunan orang ini qaumun yaqra'unal Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Sekelompok orang yang mereka membaca Quran tapi tidak bisa melebihi dari hanajir. Hanajir itu bentuk jamak dari hanjarah, yaitu ujung leher. Ketika makanan dan minuman itu ditelan, maka pertama kali mengenai hanajir, daerah hanjarah. Rasulullah SAW mengatakan mereka rajin baca Quran, tapi Quran yang dia baca itu tidak bisa melewati hanjarah. Jangankan masuk ke dalam hatinya, melewati tenggorokannya saja, melewati kerongkongannya saja dia tidak bisa. Menunjukkan bahasanya Quran itu hanya ada di mulut, hanya ada di lisan, tapi tidak sampai kepada hatinya, karena mereka nggak paham. Kemudian kelompok ini semakin parah ada di zaman Utsman, sampai terjadilah pembunuhan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kepuncaknya ada di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian mengkafirkan seluruh sahabat, baik yang ada di kubu Ali, kubu Muawiyah, maupun yang ada di Mekah, seperti Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, Aisyah dan yang lainnya. Itulah kelompok Khawarij. Akhirnya mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Nahrawan, dan tidak ada satupun yang dibiarkan hidup, semuanya dihabisi. Ini berkaitan dengan kisah Khawarij yang merupakan kelompok menyimpang pertama karena latar belakang apa? Politik. Yang kedua, ada kelompok menyimpang di kalangan kaum muslimin karena latar belakang pemikiran. Dan kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran ini jumlahnya lebih banyak. Sebab kita paham ya, yang namanya pemikiran manusia itu kan berwarna-warni. Dan ini menjadi bukti
bahwa ketika akidah itu bersumber dari logika, maka nanti hasilnya adalah akan ada beragam warna akidah. Sehingga kita mengenal ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Maturidiyah, Karramiyah, termasuk juga Asy'ariyah. Semua itu turunan dari Ahlul Kalam. Kenapa disebut sebagai Ahlul Kalam? Karena mereka menjadikan standar akidahnya bersumber dari ilmu kalam. Ilmu kalam artinya ilmu filsafat. Dan itu mulai semarak sejak filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebelumnya kaum muslimin itu tidak mengenal dalam mencari akidah mengambil dari ilmu kalam. Sejak filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mulailah banyak orang belajar filsafat Yunani. Akhirnya tertarik dengan pemikiran-pemikiran Yunani masa silam. Tapi yang sangat disayangkan itu ternyata memberikan pengaruh kepada bagaimana cara mereka membangun akidah. Maka muncullah aneka sekte yang seperti tadi kita sebutkan. Dan itu berawal dari penyimpangan yang berangkat dari apa, Pak? Pemikiran. Baik, ini catatan yang kedua. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Bahwa sekte yang menyimpang dalam Islam karena latar belakang pemikiran. Sekte yang menyimpang dalam Islam karena latar belakang pemikiran. Yang pertama kali muncul adalah Qadariyah. Kalau tadi sekte yang menyimpang karena latar belakang politik, yang pertama kali muncul apa? Khawarij. Sekte yang pertama kali muncul karena latar belakang pemikiran, Qadariyah. Dan itu sudah ada di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana pencetusnya adalah orang Basrah yang bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani, meninggal tahun 80 Hijriah. Sampai ada dua orang dari Basrah yang dia datang ke kota Mekah dan Madinah dalam rangka untuk mencari sahabat. Diriwayatkan oleh Yahya bin Ma'mar. Beliau mengatakan, aku berangkat untuk ke kota Mekah bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dalam rangka untuk haji atau umrah. Dan mereka berniat semoga nanti bisa ketemu dengan sahabat untuk menanyakan fenomena yang terjadi di kota Basrah. Akhirnya ketika mereka berangkat, entah untuk haji atau umrah, ketemulah dengan Abdullah bin Umar. Lalu mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Coba kita lihat ya, bagaimana sifat yang disebutkan oleh Ma'mar bin Yahya, oleh Yahya bin Ma'mar berkaitan dengan Ma'bad al-Juhani. Di tempat kami ada beberapa orang yang mereka mempelajari Al-Quran. Yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran. Wa yataqaffaruna al-ilma, dan mereka mencari ilmu secara mendalam. Jadi kalau membahas tafsir itu detail. Itu karakter Ma'bad dan murid-muridnya. Wa dzakara sya'nahum annahum yaz'umuna anna alla qadara wa annal amra unufun. Dan mereka menyebutkan bahwa orang-orang ini punya keyakinan takdir itu tidak ada. Apa yang terjadi di alam ini sifatnya unufun, kejadian tanpa takdir, ada secara tiba-tiba. Maka ketika mendengarkan seperti ini, Ibnu Umar mengatakan, fa idza laqaita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bari'un minni. Kalau kamu ketemu mereka, sampaikan aku dan mereka beda agama. Kata Ibnu Umar, kalau kalian ketemu mereka, sampaikan bahwasanya aku, Ibnu Umar, dan mereka beda agama. Berarti kira-kira siapa yang benar, Pak? Pasti Ibnu Umar. Sehingga sekte ini sudah ada sejak masa sahabat Abdullah bin Umar dan dikafirkan oleh Ibnu Umar. Sampai beliau mengatakan dalam lanjutan keterangan, kalaupun mereka berinfak emas segede gunung, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka mengimani tentang masalah takdir. Menunjukkan kalau Ibnu Umar mengkafirkan Qadariyah yang ada di zamannya, dan pemimpinnya adalah Ma'bad bin Khalid al-Juhani.
Dan pemikiran ini diteruskan oleh Ghailan ad-Dimashqi, di mana Ghailan ini meninggal pada tahun 106 Hijriah. Dan Ghailan ini hidup di masa Umar bin Abdul Aziz. Dan dia punya pemikiran Qadariyah, lalu dihukum oleh Hisham bin Abdul Malik, penggantinya Umar bin Abdul Aziz, sampai dipotong tangan dan kakinya, kemudian dia disalib. Pada saat dia dipotong tangan dan kakinya, ada orang yang menertawakan Ghailan dan bertanya, "Wahai Ghailan, ini kira-kira takdir atau ini qada atau qadar? Ini kira-kira qada atau qadar?" Kemudian Ghailan mengatakan, "Ini bukan takdir, bukan qada dan bukan qadar. Sudah dihukum tapi masih mempertahankan akidah qadariyahnya." Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwasanya kelompok yang menyimpang dalam masalah pemikiran yang pertama kali muncul di tengah kaum muslimin, sebabnya adalah karena gagal dalam memahami rukun iman yang keberapa, Pak? Yang keenam. Ini membenarkan isyarat yang diberikan oleh Nabi SAW bahwa rukun iman terhadap masalah takdir mendapatkan perhatian yang paling penting atau mendapatkan perhatian yang lebih, karena rukun iman dalam masalah takdir ini di mana ada orang yang dia gagal paham sampai dia melakukan tindakan kesesatan. Dan ada dua kelompok besar yang dia gagal paham dalam masalah takdir. Pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Dan semua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir bermuara pada dua ini, mengikuti kalau enggak Qadariyah, Jabariyah. Sehingga mereka menganggap bahwasanya kalau Qadariyah, perbuatan manusia itu bukan takdir Allah, sedangkan Jabariyah meyakini bahwasanya semua yang terjadi pada manusia itu adalah kembali kepada Allah, dan manusia seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Mereka nggak punya kehendak sama sekali. Dan ini kesalahan dua kelompok yang menyimpang yang mereka gagal berkaitan dengan pemahaman masalah takdir. Selanjutnya, catatan yang keempat. Catatan yang keempat. Dalam berbicara masalah takdir, terkadang seseorang itu mengalami kebingungan. Dia berdebat, dia bahas secara mendalam tentang masalah takdir. Bahkan sampai terjadilah dua sekte yang tadi kita sebutkan. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun manusia dalam membahas masalah takdir, tidak akan bisa mengubah takdir. Sehingga orang debat masalah takdir. Takdir itu kayak gimana sih? Perbuatan kita itu seperti apa? Kita ini mukhayyar ataukah musayyar? Manusia yang diberi pilihan ataukah manusia yang dikendalikan? Maka perhatikan kesimpulan ini. Kamu debat dan tidak debat, perdebatan kamu tidak akan mengubah takdir. Sebab takdir itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Ma kana lahumul khiyar, manusia tidak punya pilihan sama sekali. Dalam arti semua telah ditakdirkan oleh Allah dan manusia tidak punya ikut campur dalam masalah takdir. Sehingga kita berdebat dalam masalah takdir, kita serius dalam masalah takdir, sepeser pun itu tidak akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang capek bahas masalah takdir gak ada hasil. Karena kalaupun dia capek, apakah kemudian mengubah takdir Allah? Tidak. Baik. Lalu apa fungsinya dan apa manfaatnya kita ngaji berkaitan dengan iman masalah takdir? Kalaupun ini dibahas juga tidak akan mengubah takdir. Tujuan kita belajar tentang masalah takdir tidak sebagaimana sekte yang menyimpang tadi. Tapi tujuan kita belajar masalah takdir adalah untuk membangun pemahaman yang benar berkaitan dengan masalah takdir, agar kita tidak salah ketika meyakini terkait takdir. Karena salah keyakinan masalah takdir bisa menyebabkan penyimpangan.
ambillah jalan yang selamat ketika membahas masalah takdir. Karena kalau kita tidak mengambil jalan yang selamat ini, ada konsekuensi yang berbahaya besok di akhirat. Maka jangan terlalu mengambil langkah yang berbahaya. Misalnya terjun untuk mendebat Qadariyah atau Jabariyah, bisa jadi kita malah bingung. Yang ambil yang sederhana saja, yang kira-kira bisa terjangkau dengan pemahaman akal. Cukup bagian itu, tidak perlu terlalu mendalam. Insya Allah itu sudah cukup. Yang penting pemahaman kita terhadap masalah takdir gak menyimpang. Dipahami Pak ya? Baik, ibaratnya gini Pak. Ada dosen yang mengajarkan ilmu fisika kepada mahasiswanya. Ilmu fisika yang bisa dijangkau oleh perhitungan manusia hanya sampai grade 8. Lebih dari ini orang bisa bingung. Akhirnya ada mahasiswa yang nekat. Saya pengen belajar ilmu fisika sampai grade 9 atau grade 10. Padahal dosen hanya minta, kamu cukup sampai grade 8, tak kasih nilai A. Lebih dari ini, gak ada tambahan nilai. Bagi yang kepo, mempelajari metafisika. Di atasnya, fisika. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika dia belajar lebih dari grade 8, di situ ada dua peluang. Kalau benar, selamat. Kalau salah, dia bingung. Dia bisa menyimpang. Berarti gambling ya. Dua lebihnya ini gambling. Bisa untung, bisa rugi. Dalam pembahasan masalah takdir, kita diberitahu oleh syariat hanya sampai grade tertentu. Misalnya anggaplah sampai grade 7. Tapi terkadang akal pengen menjangkau yang lebih. Sehingga grade 8 sampai 10 pengen dicapai. Cuman grade 8 sampai 10 nggak ada dalilnya. Nggak ada bimbingan dari wahyu. Andaikan orang belajar masalah takdir sampai grade 7, maka dia sudah dianggap sebagai orang mukmin masalah takdir yang benar. Tapi saat dia lebih dari itu, di sana ada dua kemungkinan. Bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Padahal tidak ada nilai lebih, nggak ada nilai pahalanya. Karena tugas kita dalam mengimani takdir cuma sampai grade 7. Ketika lebih dari itu, di situ ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Kalau gagal, bisa berbahaya. Maka orang yang belajar lebih dari itu, kira-kira untung atau rugi? Dia belum tentu dapat keuntungan. Peluang ruginya ada. Maka sebaiknya ditinggalkan. Dipahami ya insya Allah? Baik. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan Anda bisa masukkan ini ke dalam catatan yang kelima. Nabi SAW memberikan peringatan, jangan terlalu dalam ketika membahas masalah takdir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukira an-nujum fa'amsiku, wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku." Kalau kalian sedang diajak untuk berdebat masalah khilaf di antara para sahabatku, fa'amsiku, tahan diri, diam. Kalau kalian diajak debat masalah ilmu nujum, fa'amsiku, diam. Nggak usah berkomentar. Karena ilmu nujum itu ada dua. Ada ilmu astronomi dan ada ilmu astrologi. Ilmu astronomi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Karena salah satu di antara cara orang Arab dalam menentukan arah itu menggunakan posisi bintang. Bintang ini ada di timur, bintang ini ada di barat, sehingga mereka ketika melakukan perjalanan di padang pasir tengah malam, mereka tahu mana arah timur, mana arah barat. Menggunakan bintang untuk tujuan apa? Menentukan arah. Tapi ada orang yang menggunakan bintang untuk tujuan yang bermasalah, untuk ramalan, yaitu ilmu astrologi. Kalau kamu lahir di bulan ini sampai bulan ini, berarti bintang kamu bintang ikan, ya. Maka suka tenggelam. Kalau kamu lahir di bulan ini sampai di bulan ini, bintang kamu bintang kerbau,
senengane nyeruduk, dan seterusnya. Yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan takdir manusia. Maka pembahasan ilmu nujum, kalau orang tidak tahu batasannya, bisa jadi kepleset. Sehingga Nabi SAW arahkan, wa idza dzukiran nujum fa'amsiku. Kalau kalian diajak untuk membahas masalah ilmu nujum, diam. Jangan banyak ikut terlibat, karena bisa jadi tersesat. Orang kalau membahas masalah khilaf di antara para sahabat, terjadi ketegangan antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, terjadi ketegangan antara Ali dengan Muawiyah, ada banyak kubu, dan itu sudah mulai muncul di zaman Utsman. Ammar bin Yasir tidak akrab dengan Utsman, Abu Dzar punya masalah dengan Utsman, dan seterusnya. Semua peristiwa ini tercatat dalam sejarah, dan para ulama membahas itu. Cuman di sana ada sebagian orang yang punya kepentingan yang bermasalah, terutama orang Syiah, sehingga khilaf di antara para sahabat diangkat dalam rangka untuk membangun kebencian kepada sebagian sahabat. Meskipun khilaf itu kenyataan. Loh, apa sih salahnya kita bahas masalah kenyataan? Kan itu sejarah yang pernah terjadi di kalangan kaum muslimin, dan ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka. Kita angkat ulang, kita bahas ulang. Tapi stop, hati-hati ya. Bisa jadi pembahasan semacam ini menyeret kamu kepada tindakan berbahaya. Apa itu? Membenci sahabat Rasulullah SAW. Ulama bahas itu latar belakangnya bukan karena untuk memunculkan kebencian kepada siapapun, karena mereka adalah leluhur kaum muslimin yang layak untuk dihormati. Tapi ulama membahas itu agar sejarah ini tidak hilang, agar menjadi ibrah bagi kaum muslimin yang mempelajarinya. Namun jangan sampai menimbulkan kebencian kepada salah satu. Siapapun yang benar, pasti lawannya adalah ijtihadnya salah dalam hal ini. Sehingga kalau kita menilai dalam hal ini ijtihad yang benar Ali bin Abi Thalib, berarti ijtihad yang salah adalah Muawiyah misalnya. Tapi bukan berarti ketika mereka menyimpulkan ijtihad Muawiyah keliru, mari kita benci Muawiyah bareng-bareng. Mereka tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya kalau disebutkan nama sahabat, ikhtilaf tentang para sahabat, tahan diri, jangan kebablasan, karena bisa menimbulkan kebencian kepada orang saleh yang merupakan muridnya Nabi SAW. Ketika terjadi ketegangan antara Aisyah dengan Ali, bisa jadi menimbulkan kebencian kepada Aisyah, padahal istri Nabi SAW. Ini karena salah. Dia seharusnya, kamu bahas masalah ini hanya sampai grade 5, lebih dari itu berbahaya, karena ada orang yang punya kepentingan di sana. Maka Nabi SAW kasih peringatan, wa idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukira nujum fa'amsiku, wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Kalau kamu diajak membahas masalah sahabatku, tahan diri. Kamu diajak membahas masalah ilmu nujum, awas, hati-hati. Kamu diajak membahas masalah takdir juga demikian. Jangan kebablasan, karena kalau kebablasan bisa menimbulkan apa? Pemikiran yang menyimpang. Dan saya masih ingat ya, guru saya dulu waktu di SMA mengajarkan mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ketika membahas masalah khilaf di zaman Utsman, itu kan arahnya menyudutkan Utsman, sampai Utsman dituduh tidak jujur, makan uang negara, dan aneka tuduhan-tuduhan yang lainnya. Pada saat membahas masalah khilaf antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, wah, Masya Allah, Muawiyah dideplok sama dia, sehingga kehormatan Muawiyah hilang semuanya, karena mereka punya kepentingan dalam masalah ini, terutama yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam rangka membangun kebencian kaum muslimin kepada leluhur agamanya. Saya kalau membahas masalah ini, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Saya tanya kepada yang bersangkutan, begini orang Syiah, bapak ibu kamu pernah berantem nggak? Pernah. Sekarang ceritakan, apa sebabnya bapak ibu kamu berantem? Nggak berani saya, menghormati bapak ibunya. Kalau bapak ibu kamu pernah berantem dan kamu nggak berani cerita kepada orang lain dengan alasan apa? Menghormati bapak ibunya. Bisa jadi anak ini bisa menilai bapak saya yang salah atau ibu saya yang salah, tapi dia nggak mau ngomong kayak gitu. Meskipun dia tahu
Ketika bapak ibunya berantem, dia tahu yang salah bapaknya atau yang salah ibunya. Dia tahu. Tapi saat dia cerita ke orang lain, misalnya rumor itu bocor ya, gara-gara bapaknya poligami, akhirnya berantem dengan istri yang pertama, dan anaknya tahu bagaimana sejarah perjalanan berantemnya ini. Anaknya bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Kira-kira anak ini berani nggak cerita keluar? Berani nggak, Bang? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Menghormati bapak ibunya. Hal yang sama juga terjadi pada sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu leluhur kita dalam masalah agama. Kita punya utang budi kepada mereka. Mereka terjadi khilaf, sampai terjadi beberapa kali peperangan. Namun semuanya harus tetap kita hormati. Sehingga khilaf itu bagian dari sejarah yang tidak mungkin dihilangkan. Tetap termaktub, kita ngambil ibrah darinya. Namun jangan sampai membuat kita menyudutkan salah satu di antara mereka. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada siapa? Muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami ya? Tayyib. 3 masalah inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Kalau dibahas jangan terlalu mendalam. Bukan berarti dilarang membahas masalah iman terkait masalah takdir, tapi kajian tentang iman masalah takdir ada batasannya. Kamu cukup pelajari sampai grade 7. Lebih dari itu kamu jangan terlibat. Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang masalah takdir, tahan diri. Karena lebih dari ini bisa menyebabkan orang jadi menyimpang, sebagaimana yang terjadi pada Qadariyah dan Jabariyah. Baik, selanjutnya jemaah, catatan yang ke-6. Catatan yang ke-6 membahas tentang apa hikmah dan tujuan kita belajar masalah takdir. Berkaitan dengan tujuan belajar masalah takdir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Silakan dibuka mushafnya. Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Segala sesuatu musibah baik yang ada di muka bumi, berarti ini bencana alam, atau wala fi anfusikum, atau musibah yang menimpa diri kalian, sehingga sifatnya bencana individu. Karena bencana yang menimpa kita ada 2 sumbernya. Pertama bencana dari alam, sehingga yang mengalaminya banyak. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, tsunami dan seterusnya. Wala fi anfusikum, atau bencana yang menimpa pribadi kalian, orang lain tidak kena. Kita sakit, kita kecelakaan, tetangga kita nggak kena. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya fi kitabin, semuanya ada dalam catatan takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sehingga sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah ciptakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa tujuannya? Allah memberitahu tentang ini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalian paham tentang masalah ini, bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Tujuannya adalah agar kalian tidak merasa kehilangan ketika terjadi musibah yang menimpa kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bangga ketika kalian sedang mendapatkan kenikmatan. Jadi orang bisa ngerem suasana batin dia ketika dia paham semua ini karena takdir Allah. Saat manusia sedang mendapatkan kenikmatan, dia nggak sombong, karena dia sadar ini pemberian dari Allah. Saat manusia mendapatkan musibah, dia tidak merasa bahwa ini sudah mengakhiri hidupnya, ini bukan ujung dari segalanya, karena dia tahu ini adalah sebagian dari cuplikan takdir yang telah dicatat oleh Allah,
dan akan ada pergantian takdir berikutnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena catatan itu sudah ada sebelum Allah ciptakan dan terus akan berjalan sesuai dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka orang tidak akan merasa kehilangan 100% dari hidupnya ketika dia sedang mendapatkan musibah. Maka fungsi kita belajar takdir, tujuan besarnya adalah untuk ini, menyadarkan kepada manusia bahwa hidup ini ada manis, ada pahit. Kalaupun kamu mengalami sesuatu yang manis, jangan terlalu sombong, karena itu semuanya telah Allah tetapkan. Itu Allah yang ngasih. Kalaupun kalian mengalami sesuatu yang pahit, ini bukan akhir dari segalanya. Semuanya akan berpindah karena takdir Allah terus berjalan. Sehingga dengan demikian orang tidak akan tenggelam dalam kesedihan terhadap musibah. Baik. Selanjutnya catatan yang ketujuh, berkaitan dengan pembahasan masalah takdir. Yang perlu kita yakini, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia perbuat. Sehingga tidak ada istilah bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maha suci Allah dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak akan ditanya terkait apa yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Makanya bagi mereka yang terlalu sibuk membahas masalah takdir, ingat, Tuhanmu tidak akan dimintai pertanggungjawaban Tuhanmu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Sebaliknya, kamulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang kau lakukan. Sehingga dari sini manusia akan menjadi sadar, sebaiknya saya lebih fokus memperhatikan perbuatanku daripada membahas perbuatan Allah terkait masalah takdir. Karena perbuatan kamu ini nanti yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bukan perbuatan Allah. Sehingga kalau kamu tenggelam dalam pembahasan terkait perbuatan Allah, ini sama sekali tidak akan mengubah takdir Allah. Dan nanti di yaumil kiamat Allah juga tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Sekarang selanjutnya yang lebih penting adalah kira-kira perbuatan kamu ini sudah benar atau belum. Karena nanti perbuatan kamu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Saat pandemi kemarin, Pak, awal pandemi sebelum varian Delta, ada orang Padang yang datang satu keluarga dan tim, kurang lebih ada 5 orang ya. Dia datang ke studio ANB, dan waktu itu studionya belum seperti sekarang, masih studio ruang kelas yang kalau hujan bocor, kalau panas kepanasan. Kemudian salah satu di antara mereka bertanya tentang masalah dari mana kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang keadilan Allah berkaitan dengan keberadaan orang yang diberi petunjuk dan yang tidak diberi petunjuk. Kalau kita memahami bahwa jadi muslim maupun jadi kafir semuanya adalah takdir Allah. Saya nggak tahu kenapa dia tanya seperti itu. Tapi temannya bilang pertanyaan ini dibawa dari Padang ke Jogja. Dan beliau ingin mendapatkan penjelasan kenapa ada seperti itu. Akhirnya satu jawaban yang saya sampaikan. Saya berikan beberapa mukaddimah seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian bagian poin yang membuat dia berhenti adalah, saya sampaikan begini, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan kamu. Sehingga Allah mau ngasih hidayah kepada si A, Allah nggak ngasih hidayah kepada si B, terserah siapa? Allah. Karena Allah yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang jadi masalah adalah kita bahas kayak gini, ini kira-kira dosa atau tidak? Kalau ini dosa, bahaya kan berarti. Karena ada kesan ingin menggugat perbuatan Allah. Sehingga saat orang tidak terima terhadap perbuatan Allah,
lalu dia menggugat perbuatan Allah, ini bukan hal yang kemudian sirna begitu saja. Akan ada konsekuensinya di akhirat. Maka yang perlu kita pikirkan adalah Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, tapi kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang kita lakukan. Sehingga seharusnya kita lebih fokus terhadap masalah apa? Menilai perbuatan kita masing-masing. Karena ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Meskipun kita meyakini bahwa perbuatan Allah ketika Allah melakukan sesuatu itu didasari oleh hikmah dan ilmu. Karena perbuatan Allah tidak ada yang dilakukan secara sembarangan, serampangan, tanpa landasan hikmah dan ilmu. Sehingga sekaligus menjadi catatan yang ke-8, bahwa semua perbuatan Allah didasari oleh hikmah dan ilmu, meskipun manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma ja'alakum azwaja. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Apapun yang ada dalam kandungan seorang wanita dan apa yang mereka lahirkan, semuanya dengan ilmu Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan setiap orang yang diberi umur panjang oleh Allah atau yang dikurangi umurnya, semuanya tercatat dalam takdir dan itu mudah bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Alim Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sehingga perbuatan Allah didasari dengan ilmu dan didasari dengan kebijaksanaan. Meskipun bisa jadi manusia tidak mengetahui latar belakang itu. Ada yang diketahui dan ada banyak yang tidak diketahui. Sehingga contohnya seperti ini. Kenapa dalam Islam ada syariat kewajiban membayar zakat? Kita bisa cerita tentang hikmahnya. Oh, adanya syariat kita diwajibkan untuk bayar zakat. Hikmahnya adalah ini sebagai bentuk toleransi dan empati dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, misalnya, agar manusia bisa saling membantu dan seterusnya. Hikmah seperti ini dipahami ya Pak ya? Logika manusia bisa paham ya? Bisa menjangkau. Tapi ada bagian yang dimana logika manusia nggak bisa jangkau. Kenapa Allah tidak ngasih petunjuk kepada Abu Thalib? Padahal bagaimana perjuangan Abu Thalib dalam membela Nabi SAW yang luar biasa. Tapi sampai mati Abu Thalib nggak dikasih petunjuk oleh Allah. Kenapa kok bisa demikian? Bisa jadi kita tidak tahu hikmahnya. Dalam posisi ketika kita tidak tahu hikmahnya, serahkan kepada Allah yang Maha tahu. Karena yang tidak tahu seharusnya pasrah kepada yang tahu. Contoh, ada orang berobat ke dokter. Setelah diperiksa, kemudian dokter menyimpulkan, Bapak ini sakit seperti ini, maka tindakan untuk bisa menyelamatkan jiwa Bapak adalah mata Bapak harus diambil satu. Nggak terima dia, loh, kenapa Pak Dokter? Kok sampai mata saya harus diamputasi? Amputasi mata ada nggak? Pokoknya mata Bapak harus diambil satu. Kalau enggak, ini berbahaya bagi perkembangan otak Bapak. Akhirnya karena dia nggak terima, dia minta penjelasan. Tolong dokter jelaskan biar saya bisa menerima. Dijelaskan sama dokter. Integral pangkat 10, diferensial pangkat 8 dan seterusnya. Ditulis semua perhitungannya. Nah ini kesimpulannya matanya dicopot. Gak paham saya Pak Dokter. Pasien yang gak paham dari penjelasan dokter, kalau dia pengen selamat seharusnya gimana? Sami'na. Ya dah, saya pasrah kepada dokter. Itu baru berbicara ilmu manusia dengan manusia. Di mana orang yang gak ngerti, dia akan mengikuti kepada orang yang ngerti. Sehingga kalau ada orang yang terjadi perbedaan pendapat di kendaraan,
Yang satu bilang, kita belok kanan. Saya ngerti arah belok kanan ini. Jalannya saya tahu. Yang satu nggak ngerti, kita belok mana ya, kanan atau kiri. Maka dia akan ngikuti ke yang tahu. Itu baru manusia dengan manusia. Bagaimana hubungan antara makhluk dengan ilmunya Khalik yang tidak bisa dibandingkan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang semua hikmah dari perbuatannya. Dan makhluk banyak yang dia tidak tahu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki itu apa yang Allah kasihkan ke kita. Baik melalui informasi wahyu maupun melalui ilham yang ada dalam hati. Nah, bagian yang kita tidak tahu, serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu apa hikmahnya kenapa ada kejadian seperti ini. Sehingga dengan demikian tidak akan memunculkan bentuk suudzon kepada Allah berkaitan dengan masalah takdir apapun yang ada di muka bumi ini. Contoh yang paling dekat dengan kondisi kita saat ini adalah berkaitan dengan ketegangan kaum muslimin dengan orang Yahudi di Palestina, yang tidak pernah berakhir selama puluhan tahun. Dari tahun berapa ini? 7? Tahun 48. Sebelum tahun 48 itu kan perang Nakba. Sebelum itu kan sudah ada ya. Sehingga Inggris meletakkan orang-orang Yahudi di Palestina sebelum peristiwa Nakba. Mereka sudah menjajah daerah Palestina. Dan sampai sekarang itu belum beres. Tanah kaum muslimin masih dikuasai oleh mereka, sehingga ketika kaum muslimin mau masuk ke Masjidil Aqsa harus pamit sama Yahudi. Bayar ke Yahudi. Bayar visa ke Yahudi. Kadang ada orang berpikir, kenapa sih Allah gak ngasih kemenangan kepada mereka? Bertahun-tahun Hamas melakukan perjuangan, dan perjuangannya itu gak ringan. Misalnya, termasuk juga beberapa rakyat Palestina yang lain. Kenapa sampai sekarang Allah tidak memberikan kemenangan bagi mereka? Masalah ini sampai menyebabkan sebagian orang itu suudzon kepada Allah. Sehingga mereka menganggap, kenapa Allah tidak segera memberikan kemenangan? Dari sini kita bisa kaitkan dengan masalah takdir, bahwa semua itu ada hikmahnya. Meskipun bisa jadi hikmah itu tidak bisa kita jangkau, karena ilmu kita terbatas, dan ilmu Allah Maha sempurna. Maka cukup kita yakini, ini pasti ada hikmahnya. Seperti apa hikmahnya? Mungkin sampai saat ini kita belum tahu. Tapi semua perbuatan Allah itu baik, dan tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Dan kejadian ini sebenarnya berulang. Dulu para sahabat itu sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa tadhunnuna billahi adz-dzununa, dan kalian punya persangkaan kepada Allah dengan aneka persangkaan. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 9 dan 10, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yang Allah berikan kepada kalian ketika datang menyerbu kalian junudun, pasukan yang jumlahnya banyak, yaitu pasukan Ahzab, pasukan dari multi suku yang datang mau menyerang siapa? Kaum muslimin Madinah. Kemudian Allah katakan, fa arsalna 'alaihim rihan, lalu Allah mengirim angin kencang kepada mereka sehingga pasukan itu bubar dan gak jadi nyerang. Makanya peristiwa Ahzab, kaum muslimin menang atau kalah? Kaum muslimin ketika perang Ahzab menang atau kalah? Kalah atau menang?
kalah. Dalam peristiwa perang Ahzab, kaum muslimin menang, tapi tanpa kontak senjata. Kok bisa Pak menang tanpa kontak senjata? Karena pasukannya terusir mundur, dan yang ngirim pasukan adalah Allah Ta'ala berupa angin. Sehingga mereka mendirikan camp di depan kota Madinah, dan mereka tidak persiapan dengan cuaca dingin, angin kencang, sampai akhirnya ketika diserang angin yang sangat kencang, dalam waktu 3 hari mereka bubar. Maka Nabi SAW mengatakan, wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan al-ahzab sendirian. Wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan al-ahzab sendirian. Sehingga kaum muslimin menang karena pasukan Ahzab kalah, tapi tanpa melalui kontak senjata. Mereka dikalahkan dengan musibah angin kencang, sehingga membuat mereka kocar-kacir, kemudian mereka bubar. Baik, di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika mereka datang dari atas kalian, dan yang dimaksud di situ adalah pasukan yang datang dari arah depan, yang jumlahnya banyak sekali. Madinah nggak bakalan sanggup untuk menghadapi mereka, melihat jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk Madinah. Wa min asfala minkum, dan juga datang dari belakang kalian. Dan yang dimaksud adalah Bani Quraidah, yang berencana mau mengkhianati perjanjian untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Di depan pasukan Ahzab, di belakang Bani Quraidah. Lalu wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Ketika mata itu sudah mulai terbelalak dan jantung manusia sudah sampai di kerongkongan. Jantung sampai di kerongkongan itu seperti misalnya Bapak Ibu melanggar lalu lintas, kepergok polisi. Nelen ludah nggak itu? Hah? Nelen ludah nggak? Seperti nelen ludah Pak ya. Tiba-tiba kan kita dan kayak nelen ludah ya. Itulah yang dimaksud jantung sampai di kerongkongan. Orang kalau dalam situasi sangat ketakutan atau sangat sedih, maka seolah-olah ada sesuatu yang keluar di ujung tenggorokannya. Kemudian dia telan. Wa balaghatil qulubul hanajir. Allah gambarkan jantungmu sampai di tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian punya banyak persangkaan terkait Allah. Ini pertolongan Allah kapan datangnya? Di depan bahaya, di belakang bahaya. Ini kalau berhasil nyerang, Madinah binasa. Sampai Allah katakan banyak di antara mereka, yaitu para sahabat, yang punya aneka dzunun. Dan wajar Pak, namanya manusia ketika dalam kondisi terjepit, tapi pertolongan Allah tidak segera datang, itu kadang pikirannya macam-macam. Wa tadhunnuna billahi dzununa, kalian punya pikiran yang macam-macam tentang Allah. Dan itu terjadi pada kaum muslimin. Maka belajar tentang masalah iman kepada takdir, salah satu di antara manfaat besarnya adalah mengendalikan seperti ini, agar kita tidak punya pikiran yang macam-macam tentang Allah, sampai pada titik yang paling jahat adalah suudzon kepada Allah. Karena kalau sudah sampai suudzon kepada Allah, berarti dia punya dzannul jahiliyah. Dan itu terjadi ketika kaum muslim memandang kenapa musibah tidak segera hilang. Saat Covid kemarin itu Masya Allah ya, mungkin banyak orang yang gagal terkait masalah takdir, sehingga mereka punya suudzon kepada Allah. Mereka punya anggapan-anggapan yang enggak baik. Kenapa kok Allah turunkan musibah seperti ini, Allah turunkan balak seperti ini, sehingga kita tidak bisa Jumatan, kita tidak bisa sholat berjamaah, kita tidak bisa sholat Id. Ada banyak syariat yang gagal dilakukan gara-gara Covid. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian punya pikiran macam-macam tentang Allah. Tapi kalau orang punya pemahaman terkait masalah takdir yang benar,
Sudahlah, ini bagian dari kehendak Allah yang tidak mungkin akan dihindari, dan Allah melakukan ini pasti ada hikmahnya, karena dia lakukan semuanya didasari oleh ilmu, meskipun kita tidak tahu hikmahnya. Baik. Selanjutnya, catatan berikutnya. Yang keberapa? Ke 9, ke 10 harusnya. 9 ke 10? 9. Catatan berikutnya, bahwa segala yang terjadi di alam raya ini semuanya terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Karena alam raya ini berikut isinya adalah kerajaan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir." Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Maka semua yang ada di alam raya ini berikut isinya milik siapa? Allah. Dan tidak ada kejadian di kerajaan Allah yang terjadi di luar kehendak Allah. Dalam sebuah majelis, ada orang yang dia menyampaikan sebuah kalimat, nyeletuk di masjid itu dengan mengatakan, "Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai." Dia mengucapkan kalimat seperti itu di majelis dengan keras. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai. Kalimat ini salah atau benar? Kalimat ini salah atau benar, Pak? Salah. Allah tersucikan, artinya tidak mungkin terjadi pada perbuatan Allah ada sesuatu yang terjadi di alam raya ini yang tidak dicintai oleh Allah. Kalimat ini salah atau benar? A, benar. B, salah. C, tidak tahu. Benar tapi apa benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Ada kejadian yang tidak dicintai oleh Allah dan dia terjadi. Baik. Dan ini perkataan Mu'tazilah. Di majelis itu yang ngomong ini Mu'tazilah. Dia menyampaikan di majelis itu Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak dia cintai. Ulama Ahlus Sunnah yang hadir di tempat itu langsung menimpali dengan mengatakan, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di kerajaannya di luar kehendaknya. Yang benar yang mana? Yang kedua. Sehingga tidak mungkin ada kejadian di dalam kerajaan Allah yang kejadian itu terjadi di luar kehendak Allah. Karena kalau ada kejadian di kerajaan Allah yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti kerajaan Allah tidak sempurna. Insya Allah nggak bingung ya? Bingung nggak? Ini sudah mulai bingung nih bahas masalah takdir sudah mulai bingung. Insya Allah nggak bingung kan? Baik. Karena inilah yang menjadi titik perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah itu kan Qadariyah dalam masalah takdir. Sampai mereka punya prinsip al-adl, prinsip keadilan, di mana perbuatan hamba yang tidak disukai oleh Allah itu bukan ciptaan Allah, tapi itu murni perbuatan hamba. Sehingga dibantah oleh Ahlus Sunnah, tidak mungkin ada kejadian di alam raya ini yang itu merupakan kerajaan Allah di luar kehendak sang raja. Karena apabila ada kejadian di luar kehendak sang raja, berarti kerajaannya tidak sempurna. Dipahami ya? Baik. Karena itulah kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu di alam raya ini terjadi dengan kehendak Allah, karena semuanya adalah di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-10. Semua perbuatan makhluk adalah makhluk. Yang ke-10, semua perbuatan makhluk adalah makhluk.
Kalau yang pertama, yang ke-9 tadi Bapak Ibu paham, insya Allah yang ke-10 lebih mudah. Manusia itu makhluk, dan perbuatan manusia juga makhluk. Intinya itu. Sehingga kita ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Karena tidak ada kegiatan yang terjadi dalam kerajaan Allah kecuali dengan takdir dari Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Sehingga kita dan perbuatan kita dua-duanya makhluk. Ada apa Pak di balik ini? Bagian inilah yang menjadi pembeda antara Ahlussunnah dengan Qadariyah. Menurut Qadariyah, perbuatan makhluk itu bukan makhluk Allah. Makhluk Allah itu manusianya, tapi perbuatan manusia ciptaan manusia. Makanya Qadariyah disebut sebagai majusi umat ini. Sebagaimana ajaran Majusi yang punya keyakinan dua pencipta, Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan, maka Qadariyah juga punya keyakinan yang sama. Tuhan Allah yang menciptakan manusia dan kebaikannya, dan manusia sendiri sebagai pencipta perbuatan buruknya. Sehingga mereka menetapkan ada dua, lebih dari satu pencipta. Makanya digelari dengan Majusi umat ini. Dan karena itu dalam akidah Ahlussunnah kita ditanamkan prinsip wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, seperti Allah sebutkan di surat As-Saffat, Allah menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan amal perbuatan kalian. Baik. Selanjutnya yang ke 11. Jika kita paham bahwasanya perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah, lalu kenapa kita dihisab? Dan kenapa kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita? Bagian ini yang rasanya seperti ada kontradiksi. Di satu sisi perbuatan kita adalah ciptaan Allah, di sisi yang lain kita meyakini kalau perbuatan kita nanti akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka para ulama menjelaskan bahwa manusia itu baina mukhayyar wa musayyar. Hamba itu punya dua sifat, antara mukhayyar dan musayyar. Mukhayyar artinya diberi pilihan, dalam arti mereka dikasih kebebasan untuk melakukan tindakannya, sehingga dia melakukan itu bukan dipaksa, nggak diseret. Coba di antara jamaah ada nggak teman-teman yang hadir ke sini karena diseret takdir? Kok tiba-tiba tangan kita ini siapa yang nyeret Pak? Ada kayak gitu Pak? Kok saya disuruh maju, saya didorong nih? Ada kayak gitu? Ya? Ada? Nggak ada. Sehingga saat kita sholat, saat kita datang ke pengajian, saat Anda melakukan sesuatu, yang Anda lakukan gerakannya atas kehendak siapa? Kehendak diri sendiri. Saya bertindak A, saya bertindak B, saya punya kehendak. Sudah? Meskipun semua itu ciptaan Allah. Sudah? Sehingga kita dihisab di posisi karena kita punya kehendak, dan kita musayyar di posisi karena perbuatan kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat At-Takwir, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Faman syaa'a ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur."
Siapa yang pingin mau A, mau B, semua ada konsekuensinya. Bagian itulah yang menunjukkan bahwasanya kita ini diberi kehendak oleh Allah. Kita diberi kehendak oleh Allah. Dan karena kehendak kita inilah perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pak, sampai di sini saya bingung, Pak. Baik, kalau bingung, catatan ke-11 dan ke-10 dihapus saja. Ya, meskipun itu bagian dari pembahasan akidah yang dibahas oleh ulama Ahlussunnah. Untuk menanamkan pemahaman agar kita tidak seperti Jabariyah atau Qadariyah. Karena Jabariyah itu punya keyakinan manusia 100% musayyar, seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Maka mereka sama sekali tidak punya kehendak. Ini salah. Manusia punya kehendak. Terbukti dia melakukan apapun karena keinginan pribadinya. Dia mau sholat karena dia ingin mengerjakan itu. Dia mau maksiat karena dia juga ingin mengerjakan perbuatan itu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Catatan lengkap saya share di grupnya. Sebentar, belum sampai. Di grup KPMI saya. Ada 5 halaman. Nah, sudah sampai? Alhamdulillah. Selanjutnya coba kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan takdir, tidak jarang takdir tidak berpihak pada kita dan membuat seseorang menjadi stres dan depresi dengan realita yang dihadapi. Apakah dia boleh konsultasi dengan psikolog? Bagaimana dengan profesi psikolog dalam Islam? Nah, kalau sebatas minta saran kepada orang lain agar dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih nyaman, tidak salah dan diperbolehkan. Dan itu bisa ke psikolog, bisa juga ke teman yang lain, bisa juga ke saudaranya, ke ustadz, atau ke siapa. Karena terkadang orang ketika dia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, maka dia butuh motivasi dari luar. Karena itu musibah yang dialami oleh para nabi, mereka juga mengalami stres. Para nabi ketika mereka diingkari oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, para nabi itu mengalami tekanan batin. Contohnya siapa, Pak? Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan emosi sampai meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi." Ingatlah kepada Nabi Dhunnun. Siapa Nabi Dhunnun? Yunus. Idz dhahaba mughadiban, ketika dia minggat dari kampungnya, mughadiban, karena emosi. Sehingga masyarakatnya didakwai, gak mau nerima, berkali-kali dikasih tahu, tetap ngeyel, gak mau nerima. Nabinya emosi, meninggalkan kampungnya. Dan Allah sebut sikap Yunus itu melarikan diri, minggat, dengan kesan yang kurang baik, karena belum ada izin. Sebab seorang nabi tidak boleh meninggalkan kampungnya sampai ada izin dari Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah, jangan tiru Yunus.
wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makdzum. Jangan kamu seperti sahibul hut. Siapa sahibul hut? Yunus. Idnada wa huwa makdzum, ketika beliau berdakwah dalam posisi emosi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Yunus dan beliau kembali lagi ke kampungnya, dan kampungnya sudah masuk Islam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara nabi yang mulia, Yunus bin Matta sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa inna Yunus minal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Sesungguhnya Yunus termasuk rasul, ingatlah, abaqa id abaqa, ketika dia abaq. Abaqa itu artinya melarikan diri sebelum dapat izin. Meninggalkan majikan itu abaqa. Budak yang melarikan diri dari tuannya itu disebut dengan budak abik. Budak yang minggat dari tuannya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Yunus id abaqa karena beliau melarikan diri sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami tekanan batin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim id lam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Fala'allaka bakhi'un nafsak. Mungkin kamu Muhammad mau membunuh dirimu. Bakhi'un nafsak ay muhlikun nafsak. Mau membinasakan dirinya sendiri. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memikirkan masyarakatnya yang gak mau nerima dakwah beliau, bahkan menantang beliau. Padahal kurang apa beliau? Baiknya luar biasa, semua sifat-sifat mulia ada pada dirinya, tapi dianggap sebagai orang yang jelek, orang yang jahat, dianggap sebagai pendusta, orang gila, dan seterusnya. Beliau naik ke atas bukit. Lalu beliau berjalan sambil teriak-teriak di atas bukit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Fala'allaka bakhi'un nafsak." Bisa jadi kamu mau membunuh dirimu. Tekanan batin yang dialami oleh Rasulullah SAW melihat kaumnya, masyarakatnya yang tidak mau beriman kepada beliau SAW. Tapi Allah kasih tasliyah, Allah kasih penenang, hiburan. Dengan cara apa? Allah berikan wahyu kepada beliau, Allah kasih nasihat kepada beliau, dan seterusnya. Dan nasihat-nasihat itu disebutkan dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang yang selalu istiqomah untuk berzikir setiap pagi dan sore. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi, dan jangan terburu-buru untuk minta mereka dibinasakan atau minta mereka dapat hidayah. Karena semuanya butuh proses. Sehingga semuanya punya ujian, Bapak Ibu. Dan ujian itu pasti ada yang menyenangkan bagi manusia dan ada yang menyedihkan bagi manusia. Maka Nabi SAW mengatakan, iman kepada takdir itu harus sepasang. Bil qadari khairihi wa syarri. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang buruk maksudnya gimana? Buruk berkaitan dengan kondisi hamba. Meskipun seluruh perbuatan Allah itu baik, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tapi kalau berkaitan dengan kondisi hamba, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Nah, kalaupun kita dapat seperti ini, terus bagaimana itu, Pak? Sadari bahwa itu semuanya telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak akan mengalami perubahan, dan ini tidak berlangsung selamanya. Kitab itu akan terus berjalan sesuai dengan catatan yang Allah tetapkan. Dan ada waktunya kita bahagia, sebagaimana ada waktunya kita mengalami kesedihan. Wallahu a'lam. Dengan berharap takdir anak saya bisa lulus kuliah di Qatar University tepat waktu, maka saya rajin sedekah di
di tanah air dari uang tabungan di bank plat merah di mana ada sistem bunga, apakah boleh kita bersedekah dengan uang hasil riba? Bersedekah dengan uang haram tidak diterima. Fa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Karena itu uang haram bukan uang kita. Bagaimana kita sedekahkan uang itu bukan uang kita. Riba bukan uang kita. Hasil haram bukan uang kita. Sebagaimana duit orang lain bukan uang kita. Maka kalau saya mengambil duitnya Pak Abu Afif misalnya, terus saya sedekahkan, saya dapat pahala nggak Bang? Kenapa? Nah, bukan duit saya. Itu duitnya orang lain. Maka sebagaimana pula ketika Anda menggunakan uang riba, uang haram yang lainnya disedekahkan, itu bukan uang kita. Dari mana ada pahalanya? Belum lagi yang namanya sesuatu yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah ketika disedekahkan. Oleh karena itu jangan sampai kita punya anggapan telah beramal pada waktu kita mengeluarkan riba. Kita itu tidak beramal saat mengeluarkan riba. Selain satu, menghindarkan diri dari harta haram. Sehingga bentuk amalnya itu amal taubat. Kalau diiringi dengan perasaan taubat. Dan taubat itu suasananya suasana penyesalan, bukan suasana kebahagiaan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah suasananya kebahagiaan. Dia senang bisa bersedekah. Tapi kalau taubat suasananya suasana kesedihan. Semoga dosaku diampuni oleh Allah, ini saya keluarkan. Karena ini uang riba, ini uang yang haram untuk saya terima, saya keluarkan. Bedakan bagian ini. Banyak orang yang salah terkait masalah ini, sehingga dia punya anggapan ketika mengeluarkan riba itu seolah-olah dia telah beramal besar. Padahal itu bukan duit dia. Itu harta haram yang memang sudah seharusnya dia keluarkan. Sebab itu bukan hartanya. Maka kalau Anda mau sedekah, ya seharusnya pakai uang yang halal. Kemudian, bagaimana hukumnya bersedekah dengan harapan agar anak kita atau kita sendiri sukses dalam urusan dunia? Ini masuk dalam kategori beramal dengan motivasi dapat dunia. Beramal dengan motivasi dapat dunia termasuk di antara amal yang tidak ikhlas. Dan ada banyak orang tua yang kadang melakukan seperti itu. Koile, kamu wahai anakku belajar sing rajin, tak rewangi poso, tak rewangi tahajud, biar kamu sukses. Orang tua itu kadang puasa, kadang tahajud, tujuannya untuk masani anake, nyolati anake. Nyolati anake berarti gimana? Salat jenazah. Dia berpuasa untuk keberhasilan anaknya, dia sholat untuk kesuksesan anaknya, bukan untuk dirinya. Karena dia berharap nanti anaknya sukses. Dan kalau anak itu sukses kan bisa mengangkat derajat orang tua. Praktek seperti ini masuk dalam kategori beramal tapi untuk tujuan dunia. Dan beramal untuk tujuan dunia kembali kepada masalah keikhlasan, berarti yang bersangkutan tidak ikhlas. Terus yang boleh gimana Pak? Yang boleh Anda beramal ikhlas karena Allah. Selanjutnya silahkan berdoa kepada Allah menggunakan tawasul amal. Kalau seperti ini boleh. Sehingga kita puasa karena Allah, kita tahajud karena Allah, ikhlas karena Allah. Setelah itu kita bertawasul dengan ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wasilah ibadah yang aku kerjakan, berikanlah aku rizki, berikanlah kesuksesan untuk anakku, mudahkan urusannya dan seterusnya. Kalau seperti ini hukumnya boleh, karena yang terjadi adalah tawasul dengan amal, bukan beramal untuk tujuan dunia. Sama atau beda? Beda. Wallahu a'lam. Tujuannya sama ya. Ujung-ujungnya dunia, UUD. Baik. Putra rekan saya sedang kelas 12, berencana daftar ke UGM jurusan teknik nuklir tahun depan.
Apakah boleh orang tuanya membawa ke psikolog untuk konseling dan tes IQ dengan harapan probabilitas lulus di kampus yang diinginkan dan jurusan yang diminati semakin besar? Apakah tes IQ sendiri boleh dalam Islam? Ilmu psikologi, kemudian tes IQ dan seluruh turunannya itu ilmu duniawi. Artinya seperti ini tidak ada kaitannya dengan masalah iman. Sehingga tes ke psikolog kemudian mengukur tingkat kemampuan sang anak berkaitan dengan kemampuan dia dalam masalah ilmu eksak misalnya, sah-sah saja dan hukumnya diperbolehkan. Sehingga tes IQ hukumnya boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana kita ketika sekolah kan ada ujian matematika, ada ujian fisika, sebagaimana ada ujian bahasa Arab. Untuk mengukur apa Pak? Fungsi ujian itu apa? Mengukur tingkat kemampuan. Sejauh mana kemampuan dia dalam memahami atau menangkap pelajaran. Dan itu berlaku baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dikatakan seluruh rangkaian kehidupan ini adalah sekumpulan dari ribuan atau jutaan hukum alam, fisika, biologi, kimia, matematika, dan lain-lain, yang sudah ditemukan manusia maupun yang belum, yang merupakan sunnatullah, yang terkadang Allah juga buat pengecualian yang bisa jadi mukjizat, karomah dan sejenisnya. Maksudnya adalah semua hukum-hukum alam yang tentunya itu adalah hukum Allah bekerja dengan mekanismenya yang akhirnya kita sebut sebagai takdir Allah. Tambah bingung nih. Bagaimana kita bisa membuat modeling matematika untuk takdir? Kemudian dia buat rumus ya, bahwa pergerakan cuaca itu seperti ini rumusnya. Itu kan tidak bisa. Atau kejadian probabilitas munculnya gempa bumi di Indonesia tidak bisa dirumuskan, karena manusia tidak tahu takdir. Manusia yang paling paham tentang perbuatan Allah siapa? Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tidak tahu besok terjadi apa, sebagaimana manusia yang lain tidak tahu. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang ini disebut oleh para ulama sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. Allah yang tahu kapan kiamat. Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Allah yang tahu kapan hujan itu turun, di mana hujan turun dan kapan hujan akan turun. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang paling tahu apa yang ada dalam janin. Loh Pak, USG itu kan tahu Pak, jenis kelaminnya tahu, bentuk bayinya tahu. Iya, tahu fisiknya, tapi nggak tahu takdirnya. USG bisa ngelihat takdir nggak? Misalnya janin sudah 9 bulan ya di USG. Wah, ini takdirnya umurnya 90 tahun, itu bisa? Nggak bisa. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Sehingga bagaimana mungkin itu bisa dibuat modeling dan seterusnya. Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, mau kimia, fisika, matematika, dan seluruh turunannya, itu kan ilmu hasil penemuan manusia. Dia membuat kesimpulan dari kejadian-kejadian yang sifatnya hubungan sebab akibat. Misalnya, kalau ada medan magnet, maka bisa menimbulkan listrik. Ini kan hubungan sebab akibat. Terus itu dihitung. Nah, kalau seperti ini betul bisa melibatkan ilmu itu. Dan ilmu itu masih dalam ruang lingkup perbuatan manusia.
Sementara untuk takdir tidak bisa Pak dibuat postulat dengan modeling ilmu seperti ini. Saya mau memprediksi besok terjadi apa, dihitung pakai matematika. Ya tidak mungkin. Karena yang namanya takdir tidak ada satupun yang tahu. Biarkan sesuatu yang gaib sebagai hal yang gaib. Gak perlu kepo untuk sesuatu yang gaib. Gak ada manfaatnya. Kalaupun tahu juga gak nambah pahala, gak tahu juga gak masalah. Justru kepo dalam masalah gaib bisa berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang orang yang kepo dengan jumlah ashabul kahfi. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang bilang ashabul kahfi itu 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang ashabul kahfi itu 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, nebak-nebak hal yang gaib. Apa manfaatnya kalau tahu jumlahnya? Allah cerita ashabul kahfi tanpa memberitahu berapa jumlahnya, sehingga adanya jumlah itu nggak penting. Yang penting adalah ibrah. Ada sekelompok pemuda yang mereka mengamankan imannya sampai masuk ke dalam gua hingga bertahun-tahun sebagai tanda kuasa Allah. Ada orang yang bisa hidup dalam posisi tidak makan, tidak minum selama bertahun-tahun. Karena kejadian ashabul kahfi itu tidak mati, tapi tidur. Ada yang di Quran itu disebutkan kejadian orang mati lalu dibangkitkan. Contohnya siapa? Ya? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Tahukah kalian ada sekelompok orang yang mereka meninggalkan kampung halamannya karena takut mati. Kemudian Allah firmankan, mutu, matilah kalian semua. Kemudian mereka mati semua. Tsumma ahyahum, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Ini ada di surat Al-Baqarah. Kemudian juga ada seorang nabi yang melewati sebuah kampung yang sudah roboh. Kemudian nabi ini mengatakan, anna yuhyillahu hadhil mauta. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kampung yang sudah mati ini? Akhirnya nabi itu dimatikan. Selama berapa tahun? 100 tahun. Lalu dia dihidupkan kembali. Kemudian ditanya oleh Allah, qala kam labith? Berapa lama kau mati? Paling cuma setengah hari. Bal labithta mi'ata amin fandur ila ta'amika lam yatasanna wandur ila himarika walinaja'alahu ayah. Kau lihat makananmu gak berubah. Kau lihat itu himarmu. Jadi ada orang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun dihidupkan kembali. Ashabul kahfi itu gak mati. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ashabul kahfi itu dibolak-balikan oleh Allah. Kenapa kok dibolak-balikkan? Ini punggung kalau cuma bertahan dalam waktu yang lama, jamuran, Pak. Rusak ya. Orang yang stroke kan kayak gitu ya. Yang dia tidur dalam waktu misalnya setahun gak pernah bangun, sampai rusak kulitnya. Jamuran, kadang keluar belatung karena dia gak bergerak. Ashabul kahfi dijaga oleh Allah selama 300 tahun, dia bergerak ke kanan dan ke kiri sebagai tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita sampai jam berapa, Mas? Udah selesai ya? Ini ada yang tanya ya. Takdir baik dan buruk atas izin Allah di kerajaannya. Namun manusia bisa berkehendak dan terkadang banyak khilaf. Pengampunan dosa hanya milik Allah dan manusia diminta bertobat. Apakah pemahaman ini benar? Insya Allah pemahaman ini benar dari sepotong-sepotong yang tadi Anda sampaikan. Dan memang demikian. Kita diberi kehendak oleh Allah dan kita banyak salah. Namun yang berhak untuk mengampuni siapa? Wa ma yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka tugas manusia adalah bertobat kepada Allah. Manusia sebagaimana tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, manusia juga tidak bisa mengampuni orang lain.
Sehingga kita nggak bisa, saya mau reset diri saya, reset jadi 0 itu nggak bisa. Itu mobil Pak, odometernya di reset. Tapi kalau dia ingin mendapatkan ampunan dosa, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, maka dia harus lakukan usaha dengan beramal atau dengan dia minta ampunan kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.